Diri seorang yang telah meraih kesuksesan di usia muda. Seorang mantan karyawan asal Karawang dengan prestasi yang menggiurkan. Trip 3 benua, free motor, free family car, dan free BMW X1. Wow. Dan mari kita sambut dengan antusias Silver Lion Indonesia, Bapak Alvin Yamin. Terima kasih sambutannya Bu Dokter Lia. Ya, selamat malam. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada para penyelenggara CPD ya, karena saya diberikan kesempatan untuk mengisi sesi closing pada malam hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ya kepada para CP. Ya, di starter pack kita sering melihat perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah pertama. Nah, minimal Anda sudah menapaki langkah pertama Anda di bisnis ini. Jadi selamat, tapi perjalanan Anda juga masih panjang. Ya, Anda harus segera upgrade diri menjadi Royal, menjadi Crown, Ambassador, Majesty, bahkan Elite Majesty. Ya, oke, malam hari ini kita sudah banyak belajar ya daripada pembicara-pembicara sebelumnya. Ya, tadi kita sudah belajar leadership dari Bapak Gilang. Ya, kita juga belajar tentang produk dan ilmu kesehatan dari Bu Dokter Dia. Ya, kita juga tadi sudah belajar tentang profesionalisme ya dari Pak Samuel, ya, goal setting dari Pak Ardi, dan yang terakhir kita baru saja belajar pentingnya membaca buku dari Pak Hasibuan. Ya, oke. Pengalaman dari saya, ya, dari beberapa kali saya mengikuti CPD, Bapak Ibu ya, akan selalu ada kategori orang, ya, akan ada selalu kelompok orang yang setelah ikut CPD ini, dia tidak melakukan apa yang sudah dia dapatkan di CPD, dan akhirnya dia tidak terjadi perubahan dalam hidupnya. Ada kategori yang kedua, ya, dia sudah sempat melakukan ya setelah CPD ini, tapi dia tidak konsisten, sehingga tidak terjadi perubahan juga dalam hidupnya. Nah, ada yang ketiga, Bapak Ibu. Setelah CPD ini, dia mengamalkan ilmunya, ya, dia melakukan, ya, dan dia konsisten melakukan 1 sampai 2 tahun. Dan akhirnya terjadi perubahan dalam hidupnya, Bapak Ibu. Nah, apa yang membedakan orang-orang yang setelah mengikuti CPD ini, yang hidupnya berubah, sedangkan ada yang tidak? Mereka sama-sama manusia, ya, sama-sama makan nasi, ya, terus sama-sama mendapatkan materi yang sama juga dari pembicaranya, ya. Apa yang membedakan mereka yang berubah hidupnya sama yang tidak kemana-mana, Bapak Ibu? Yang membedakan mereka adalah hasrat mereka, seberapa besar hasrat mereka untuk melakukan apa yang sudah mereka dapatkan ya di CPD ini, ya, dengan lebih banyak, lebih sering, dan konsisten apapun kondisinya, Bapak Ibu. Apapun kondisinya. Nah, makanya leader-leader kita sering bilang ya, dan sampai kapanpun ya, sampai bumi kiamat nanti, ya, 95% sukses di bisnis ini adalah impian, impian dan sikap, ya. Makanya kenapa sih di bisnis ini kita dibutuhkan hasrat yang sangat kuat, ya. Boleh saya izin share, ya. Ya. Oke. Saya analogikan, ketika kita membangun bisnis ini, berarti kita seperti membangun rumah impian kita, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita membangun rumah impian kita ya, ada bagian yang tampak terlihat jelas oleh mata kita, yaitu yang di atas ya, lantainya terbuat dari apa, gitu, fasilitas-fasilitas yang bisa kita lihat langsung, ya, kusennya dari apa, cat temboknya berwarna apa, intinya segala sesuatu yang bisa kita lihat langsung. Dan ada bagian kedua, ya, yang di bawah, yang tidak terlihat langsung gitu, seperti struktur dan fondasi gitu, ya, apalagi fondasi adanya di bawah tanah, gitu ya, yang becek, kotor, terus banyak binatang-binatang lucu. Nah, saya analogikan di bisnis ini,
hal-hal yang tampak terlihat jelas di rumah ya, kayak fasilitas-fasilitasnya, kayak lantainya terbuat dari apa, pintunya dari apa, itu adalah hal teknis di bisnis ini ya. Kayak cara menjual, ya, cara untuk memfollow up orang, cara-cara untuk presentasi, ya, cara jualan via online ataupun offline ya, entah lewat Instagram, intinya cara-cara yang sudah Anda dapatkan ya dari mentor-mentor Anda gitu, yang jelas tidak keluar dari jalur 7 langkah ya. Terus fondasi di bisnis ini ibaratnya adalah 7 kebiasaan dan 3 prinsip dasar ya. Beda dengan teknis yang tadi ya. Seringkali kalau misalnya kita melakukan teknis, cara jualan via IG, mungkin seringkali hasilnya bisa langsung kelihatan, Bapak Ibu. Ya, seperti rumah ya, langsung kelihatan lantainya seperti apa, ya, warna temboknya kayak gimana gitu. Nah, kalau kita melakukan 7 kebiasaan 3 prinsip dasar ini, hasilnya tuh seringkali tidak tampak di awal, Bapak. Butuh proses, butuh waktu 1-2 tahun. Ya, makanya dibutuhkan hasrat yang kuat untuk Anda melakukan ini. Ya, untuk yang namanya bangun fondasi gimana sih? Di situ becek, di situ kotor, ya, tidak indah gitu. Banyak binatang-binatang lucu intinya. Jadi dibutuhkan hasrat yang sangat kuat untuk Anda mau berbecek-becekan, berkotor-kotoran, ya, dan ketemu sama binatang-binatang lucu yang tadi, Bapak Ibu. Nah, apa itu 7 kebiasaan? Ya, kita gali, ya. Nah, yang pertama ini, memiliki dream book dan selalu menambah daftar nama Anda gitu. Atau istilah kerennya adalah prospecting. Nah, memiliki dream book ini adalah sesuatu yang sangat tidak nyaman buat saya lakukan di awal, ya, karena ketika kita bikin dream book itu ya, kita tempel-tempel apa yang kita inginkan, ya, pingin punya mobil, pingin naik haji, Anda tempel gambar Ka'bahnya, gitu. Buat saya pekerjaan bikin dream book itu seperti anak TK, Bapak Ibu, makanya saya nggak nyaman, ya. Tidak produktif buat saya, menurut saya waktu itu, ya, karena ketika Anda menempel apa yang Anda impikan, Anda ingin BMW, kan tidak tiba-tiba besok BMW terparkir di rumah Anda, itu butuh proses, butuh waktu gitu. Jadi saya jujur di awal-awal saya agak kurang nyaman untuk membuat dream book ya, tapi setelah saya datang ke pertemuan, setelah saya banyak baca-baca buku, ya, setelah saya banyak dengar kisah-kisah dari orang-orang sukses, dari situ saya mendapat tidak ada satu orang pun yang sukses luar biasa yang mereka tidak memvisualisasikan impian mereka, ya, dan tidak ada satu orang pun yang gagal di dunia ini, ya, yang mereka memvisualisasikan apa yang mereka inginkan dulu. Jadi memvisualisasikan apa yang mereka inginkan itu adalah habitnya orang sukses. Ya. Nah, yang gagal tidak pernah memvisualisasikan apa yang mereka impikan, begitu. Ya, jadi saya memilih kebiasaan orang sukses, begitu ya. Dan apa saja hasil-hasilnya setelah saya memvisualisasikan apa yang saya impikan itu akan saya ceritakan di belakang, ya. Terus saya di sini mau bahas selalu menambah daftar nama, ya, atau istilah kerennya prospecting. Nah, ini sangat tidak nyaman, menyebalkan, bikin menjengkelkan, Bapak Ibu. Ya, jadi saya dulu di awal itu adalah tipe orang yang kaku, ya, tidak banyak ngomong, ya, nggak suka banyak ngomong. Terus teman saya juga tidak banyak, ya. Terus bahkan saking ekstrimnya itu bisa dibilang antisosial, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya rela tidak populer daripada saya melakukan hal-hal yang tidak produktif menurut saya waktu itu, ya. Contohnya gini, yang namanya anak muda itu kan dulu kan sukanya nongkrong-nongkrong ya di kafe, terus nge-vape, ya, nge-vape, rokok, intinya kegiatan-kegiatan yang menurut mereka bisa membuat mereka jadi populer gitu, nge-band, apapun itulah gitu. Tapi tidak produktif gitu menurut saya waktu itu. Jadi daripada saya melakukan hal-hal kayak gitu, ya mendingan saya di rumah gitu. Jadi Anda bayangkan, saya seperti itu dulu. Jadi kalau misalnya orang datang gitu, saya nanya, oh bro gimana kabarnya? Saya nggak pernah seperti itu. Menurut saya gitu, ngapain nanya kabar orangnya sudah jelas ada di depan mata dan sehat walafiat gitu. Ngapain lagi ditanya kabarnya? Nah, saya seperti itu. Jadi ketika di bisnis ini saya harus menambah daftar nama saya, itu sangat tidak nyaman di awal. Nah, tapi saya belajar
dari Netpi ya, ada prospecting ya. Terus dari saya baca buku ya, How to Win Friend, ternyata kalau dibiasakan lama-lama nyaman juga Bapak Ibu. Dan luar biasanya setelah saya baca buku, setelah saya membiasakan, mulai membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang lebih friendly, ya, saya menemukan kaki yang membuat saya bronze lion. Itu hasil kenalan di stasiun Bapak Ibu. Bahkan saya punya pelanggan-pelanggan sekarang yang bisa menghasilkan PPV tiap bulannya sekitar 10.000 sampai 20.000, itu juga hasil kenalan di jalan. Ya. Dan bahkan kaki yang bakal membuat saya jadi God Lion sebentar lagi itu hasil kenalan ketika saya membuat SIM ya, ketika saya kursus mengemudi di Bekasi. Ya. Jadi nyaman tidak nyaman itu balik lagi tergantung dari seberapa hasrat Anda, ya, seberapa besar hasrat Anda untuk berhasil di bisnis ini. Terus kebiasaan nomor 2, rutin memakai produk Tians ya, dan melayani pelanggan. Nah ini yang namanya pengusaha ya, kita harus pakai produknya sendiri. Terus yang ketiga, presentasi minimal 15 kali per bulan. Nah ini buat orang-orang yang introvert ini sangat menjadi momok yang menakutkan itu presentasi itu. Ya, jadi ya balik lagi, kendala yang akan Anda hadapi tadi, penting mana kendalanya atau impian Anda atau hasrat Anda untuk benar-benar sukses di bisnis ini. Terus yang keempat, membaca buku positif minimal 15 menit sehari. Nah tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Hasibuan ya, pentingnya membaca buku ya, dan saya yakin ini bukan kendala orang-orang yang sanguin ya, ini kendala hampir seluruh rakyat Indonesia ya, karena di Indonesia ini kita tahu ya budaya baca bukunya kurang bagus ya. Tapi balik lagi sekali lagi, pilih mana kendala-kendala Anda atau impian Anda gitu. Terus yang kelima, mendengarkan Netpi 1 CD setiap hari minimal. Nah, saya punya pengalaman waktu saya pernah meeting ya, waktu itu butuh perjalanan 1 sampai 2 jam. Ya, saya waktu itu di mobil sama grup ya. Saya pikirkan sebelum meeting biar dia semangat, ya saya setel Netpi loh. Dan luar biasa. 15 kemudian berhasil tidur grup-grup saya. Ya, kebayang nggak? Dengar Netpi aja tidur gitu. Jadi buat sebagian orang mungkin ini adalah hal yang tidak nyaman juga. Terus hadir di setiap pertemuan ya yang direkomendasikan oleh plan aktif Anda ya, dan menjadi good team player, melakukan edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Nah, intinya yang mau saya tekanin di sini adalah 7 langkah ini simpel, ya. Kenapa simpel? Karena untuk menjadi aset kita harus melakukan hal-hal yang simpel dan mudah untuk diduplikasi, ya. Tapi saya fair-fairan 7 langkah ini, ya, simpel, tapi banyak di antara itu poin-poin yang bikin kita nggak nyaman, ya. Makanya dibutuhkan hasrat yang besar untuk Anda mau melakukan 7 kebiasaan ini dengan lebih sering, lebih banyak, dan konsisten apapun kondisinya. Ya. Nah, saya pernah baca sebuah quotes ya, there is no growth in comfort zone, and there is no comfort in growth zone. Ya, tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Jadi selamat buat Anda yang lagi tidak nyaman melakukan 7 kebiasaan ini, berarti Anda sedang di right track ya. On the right track, di track yang benar. Sedangkan orang yang sekarang lagi nyaman hidupnya, hati-hati, mungkin Anda sedang tidak bertumbuh, ya. Terus, nah, ini ada sebuah buku lagi kutipannya, saya ambil dari buku Seven Habits, ya. Jelas-jelas di sini ada tulisan, ya. Yang namanya buku bestseller Bapak Ibu ya, tidak mungkin buku itu menjadi mega bestseller kalau tidak hasil dari kajian yang panjang, hasil riset yang panjang, data-data dan faktanya harus tepat. Nah di buku ini tertulis si Andre ini menghabiskan hidupnya dengan mencari rahasia umum dari orang-orang sukses. Apa sih rahasia umum dari orang sukses? Ya ternyata mereka mendapatkan ya, rahasianya itu bukanlah kerja keras, keberuntungan, atau hubungan manusia yang baik. Ya, meskipun semuanya itu penting, kerja keras, ya hubungan manusia yang baik itu semuanya penting. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada faktor yang tadi, yaitu orang sukses mempunyai kebiasaan
mempunyai kebiasaan mengerjakan hal yang tidak disukai oleh orang gagal, meskipun sebenarnya mereka tidak senang melakukannya. Tapi sekali lagi, ketidaksukaan mereka dikalahkan oleh keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan. Jadi balik lagi ke impiannya baru. Ya, 90% sukses adalah impian. Nah, di sini saya izinkan saya untuk menceritakan apa yang menjadi alasan terbesar saya, hasrat saya, yang begitu menggebu-gebu untuk berhasil di bisnis ini. Nah, jadi ini foto saya dulu ya, di awal-awal ketika saya jalan bisnis ini dulu. Ya, saya terlahir dari keluarga yang sangat amat sederhana. Ya, bapak saya hanya seorang karyawan bank biasa. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga. Bapak saya ketika kecil saya belajar mencintai itu ternyata tidak memiliki, karena beliau suka sekali menghitung uang, tapi bukan uangnya dia, tapi uang orang lain gitu, karena kerja di bank. Ya, nah ini saya tumpling banget dulu ya, tapi sederhananya juga saya dulu kurus banget. Berat badan saya itu 49 kilo, tinggi badan saya 174 kilo. Kalau kata orang itu atlet gitu, antara tulang dan kulit. Ya. Nah, Anda mungkin kalau ketemu orang-orang seperti ini, ya, akan kelihatan tambang-tambang suksesnya loh. Jadi saya ketemu. Bahkan sangat-sangat sederhana banget, sampai saya usia 20-an, bahkan sampai saya di awal menjalani hidup, saya masih rumah tinggal gitu. Rumah tinggal pribadi. Masih numpang sana sini, kontrak sana sini. Bahkan saya ingin banget ada sebuah momen yang tidak pernah dilupakan oleh saya. Saya pernah lihat mama saya itu nangis, anak kita diusir dari tempat tinggal yang bukan tempat tinggal kita. Ya, kita numpang waktu itu. Nah, ketika saya melihat kita diusir, orang tua saya nangis karena dihina-hina, di situ saya bertekad, ternyata nggak enak jadi orang miskin ya. Dan begitu kita mengumpulkan gimana caranya saya harus sukses di tempatnya itu ya, tempat yang layak buat saya dan keluarga saya. Akhirnya terjadi menjalani bisnis ini, dan hanya dalam waktu 1 tahun, ya, di 2013, di 2014 itu penghasilan saya sudah belasan juta dan bahkan puluhan juta. Jadi saya waktu itu sudah sekitar 20 lebih, hanya dalam waktu 1 tahun. Kok cepat sekali gitu? Ya, di bisnis ini tidak perlu lama-lama deh. Kalau Anda benar-benar punya kesempatan besar, ya, hingga Anda melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan lebih banyak, lebih sering dan konsisten, ya, saya yakin 1-2 tahun itu adalah waktu yang sangat cukup untuk hidup Anda berubah ya. Nah, di tahun kedua, ya, saya dulu adalah orang yang nggak pernah jalan, ya, mentok paling jalan-jalan paling puncak Bogor Bandung. Ya, ke Bali aja saya nggak pernah, kenapa? Karena biaya. Ya, tapi luar biasa yang begini, saya sudah banyak mengunjungi beberapa negara, yang sudah 3 benua, dan itu semuanya free, gratis. Tapi foto saya waktu saya nggak akan masukin semuanya karena waktu yang terbatas ya. Di sini waktu di Turki, ini waktu di Spanyol, ini di Korea. Nah, akhirnya juga salah satu impian saya juga pengen lihat saljunya langsung di negaranya, ya, dan itu terwujud juga di bisnis ini. Dan nggak hanya itu Bapak Ibu ya, di tahun kedua saya jalan bisnis ini, ya, saya mendapat free family car, dan waktu itu saya dapat cash ya 200 jutaan, ya, saya ambil mobilio. Nah, ketika saya dapat mobil ini, itu mama papa saya pada senang ya, karena jujur dari zaman saya kecil kita belum pernah merasakan punya mobil pribadi gitu. Dulu kalau misalnya lebaran atau misalnya tahun baruan ke rumah saudara, itu kita naik motor, adik saya di depan, saya di tengah, mama saya di belakang. Jadi kita berempat kayak karnaval begitu. Ya, naik motor. Nah, di bisnis ini luar biasa sekali Bapak. Saya bisa dapat mobil ini hanya dalam waktu 2 tahun. Nah, nggak sampai di situ. Ya, tadi sebelum saya sukses, biasanya kalau saya deketin cewek, saya tembak, biasanya cewek itu mau menerima saya Bapak Ibu sebagai teman, tapi ya. Jadi kayaknya kalau perspektif dari dulu
mendingan saya tembak-tembakin orang, sehingga saya bisa dapat banyak teman kan, karena setiap kali saya tembak langsung jadi teman begitu. Nah, tapi setelah sukses di bisnis ini, ternyata ada juga perempuan ya, wanita yang mau bersama saya, dan ini saya menikah hasil biaya sendiri, gitu, nggak nyusahin orang tua. Terus, nah, ini tadi saya sempat bahas ya tentang visualisasi impian, ya, yang namanya sudah menikah, ya tentu saya harus beli rumah. Itu adalah salah satu impian saya juga dulu di awal, kenapa saya ngotot di bisnis ini. Nah, ini foto ini saya ambil waktu itu tahun 2017, ya. Saya itu dulu punya kebiasaan, kalau misalnya waktu saya masih zaman susah-susah di bisnis ini, setiap pagi seminggu sekali saya akan nyempetin waktu buat datang ke perumahan elit, ya. Saya sepedaan di situ, terus saya ngerasa seolah-olah saya lagi sepedaan di komplek perumahan saya, gitu. Nah, ini pun waktu itu saya ngelihat ada salah satu kawasan elit ya di Sydney, di Melbourne, ya, waktu itu ada rumah di Hook, nomornya 36. Nah, saya ngerasa, wah, ini impian saya banget nih, saya ingin punya rumah di kawasan elit, ya, di Hook, ya, dan ternyata 2 tahun setelah foto ini, akhirnya saya bisa membeli rumah di kawasan elit juga, ya, Sumarekon Karawang, harganya 1,4 miliar, terus di Hook juga, dan luar biasanya nomornya 36 lebih, ya. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda impikan, hati-hati dengan visualisasi Anda, gitu. Jangan-jangan kalau Anda visualisasi itu sekarang, 1-2 tahun kemudian itu akan segera terwujud, Bapak Ibu, ya. Nah, di bisnis ini yang luar biasa, saya juga nggak hanya menikmati materi aja, ya. Kalau kita ngomongin materi, uang, saya yakin nggak lewat bisnis ini pun banyak kerjaan-kerjaan di luar sana yang bisa menghasilkan uang banyak, Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan waktunya? Gitu. Nah, di bisnis ini saya bisa menikmati waktu yang banyak sekali, yang berkualitas bersama dengan orang yang saya cintai. Ya, bahkan di kala pandemik sekarang ini, ya, jujur kerjaan saya tuh setiap hari itu kalau nggak kolam renang, berenang sama anak ya, karena di sini ada kolam renang. Terus ya udah paling keluar cari makan gitu. Dan saya bisa menikmati itu kapanpun saya mau, Bapak Ibu. Ya, kita bisa liburan kapanpun kita mau ya, nggak perlu harus nunggu-nunggu long weekend ya. Banyak orang-orang kerja di luar sana ya, sekalinya long weekend itu ibarat kayak narapidana yang udah di penjara 500 tahun, terus tiba-tiba keluar gitu, kan langsung kayak kesetanan gitu, macet di mana-mana gitu. Dan saya yakin mereka nggak ada yang suka Bapak Ibu sebenarnya. Nah, lewat bisnis ini Anda bisa punya banyak pilihan waktu gitu, ya, sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang, Bapak Ibu, ya. Karena kita mungkin kita kehilangan uang 100 juta masih bisa kita cari, kehilangan uang 1 miliar mungkin masih bisa kita ganti gitu, meskipun agak sedikit ngeden, Bapak Ibu, ya. Dan tentunya harus di kendaraan yang tepat. Tapi kalau kita kehilangan waktu 1 detik aja sama orang yang paling kita sayang, itu tidak akan bisa kembali, Bapak Ibu. Jadi jalankan bisnis ini untuk Anda bisa mendapatkan waktu yang berkualitas bersama keluarga-keluarga Anda. Nah, yang luar biasa lagi di bisnis ini, ya, nggak cuma materi, ya, nggak cuma waktu, tapi kita juga bisa membantu orang-orang untuk sukses bersama kita juga, Bapak Ibu. Nah, ini foto-foto tim saya, ya, nggak semuanya saya masukin karena keterbatasan waktu juga, ya. Ketika Anda terima mobil di bisnis ini, Anda akan senang sekali, Bapak Ibu. Tapi ketika Anda melihat tim Anda tumbuh dan berkembang, bisa mewujudkan impian-impiannya, itu jauh tidak ternilai, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu tim saya, namanya Bu Cio, dulunya adalah waiters Pizza Hut, ya. Anda kebayang nggak waiters Pizza Hut yang sekarang itu di mana-mana ada di jalan, ya. Kalau dia tidak menjalankan bisnis ini, mungkin kita ketemu dia di jalan, ya, sekarang posisi sudah bronze line dan sudah punya mobil, Bapak Ibu, dan sudah punya penghasilan puluhan juta. Nah, ini sebelahnya Pak Diki, orang Kerawang, ya. Tadinya anak SMA, ya, jerawatan dan segala macam, dalam 1 tahun 2 tahun jalan bisnis ini bisa punya mobilnya. Terus ini tim-tim yang lain, ada Bu Kana, ada Bu Tiara, ya, ada Pak Andi di Tegal, ya. Intinya jadilah berbahagia ketika kita bisa bermanfaat buat orang banyak, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu tim saya, namanya Pak Koer,
ya, Anda bisa bayangkan rumahnya seperti ini, ya, bilik, bolong di mana-mana, gitu, lantainya tanah, Bapak Ibu, ya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa tidak nyamannya kalau Anda tinggal di sini. Setiap kali hujan tuh bocor di mana-mana, becek di mana-mana, Bapak Ibu. Tapi luar biasanya, lewat bisnis ini, hanya dalam waktu 2 tahun, ya, beliau akhirnya bisa membangun rumah 2 lantai, ya, cash, terus bisa punya mobil, ya, cash juga, dan beliau baru saja mengumrohkan orang tuanya sebelum pandemi kemarin, ya. Luar biasa sekali bisnis ini, Bapak Ibu. Kita bisa jadi saluran berkah buat orang banyak. Nah, Bapak Ibu, foto ini saya ambil tahun 2014. Waktu itu saya mau minjam plakat penghargaan dari salah satu leader yang terima Luxury Car, ya, dan saya foto di sini seolah-olah saya sudah dapat mobilnya, Bapak. Dan foto ini, ya, saya pasang di mana-mana, ya, di tempat-tempat yang saya sering lihat. Ya, sebelum saya tidur, sudah saya bangun tidur, ya, sebelum saya berangkat, saya selalu melihat foto ini berulang-ulang kali. Dan nggak cuma hanya itu, Bapak. Ya, saya juga nonton YouTube, ya, penerima reward PAC, ya, setiap tahunnya, ya, itu saya tonton berulang-ulang kali. Saya kasih lihat setiap kali saya ketemu prospek, ya, saya nonton bersama grup. Jadi saya afirmasi berulang-ulang kali, Bapak. Dan yang terjadi akhirnya 2 tahun setelah foto ini, tahun 2016, akhirnya nama saya diumumkan sebagai salah satu penerima Super Luxury Car BMW Bandung. Berkat afirmasi yang tadi. Nah, ketika saya dapat ini, Bapak Ibu, semuanya merayakannya, Bapak Ibu. Orang tua saya, mentor-mentor saya, pimpin saya, gitu. Ada banyak air mata di situ, Bapak Ibu. Bukan masalah BMW-nya, Bapak Ibu. Saya tahu BMW itu mungkin ada beberapa di antara di sini, ya, mungkin bisa beli ini, Bapak Ibu. Tapi yang jauh lebih mahal adalah di balik BMW ini ada banyak air mata, ada banyak keringat, Bapak Ibu, ada banyak penolakan, ada banyak hal-hal yang tidak nyaman, ya, ada banyak tim-tim yang pulang, Bapak Ibu. Dan itu semua terbayar lunas ketika nama Anda dipanggil sebagai penerima reward, Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih, Bapak Ibu, buat para mentor saya, ya, Pak Ruli, Pak Rizky, Pak Ekyong, Pak Aga. Ya, kalau tanpa beliau, kalau tanpa mereka, mungkin saya nggak akan ada di sini. Ya, kita doakan semoga mereka sehat selalu. Ya, nah, Bapak Ibu, CPD hari ini akan segera selesai, Bapak Ibu. Hari ini Anda mendengarkan kisah saya, Bapak Ibu. Tapi pastikan Anda berjuang di bisnis itu. 1-2 tahun Anda tidak kenyamanan Anda, Bapak Ibu. Anda berjuang, Anda lupakan kenyamanan tadi, ya. Dan pastikan 1-2 tahun kemudian nama Anda layak untuk jadi penerima reward berikutnya, Bapak Ibu. Ya, sekian dari saya. Cukup buat kalian semua, selamat berjuang, saya Alvin, terima kasih.